Bab 213. Keluarga Wei meminta belas kasihan. Kingston Jiang memikirkan cara lain. Dia berniat untuk membunuh keluarga Wei, membiarkan orang luar tahu bahwa meskipun dia sudah mengundurkan diri, sudah bukan merupakan naga hitam lagi, tetapi masih muda untuk membunuh sebuah keluarga. Klu Tang gemetar ketakutan dengan ancaman David Wei. Dia menangis dan memohon, "Tuan Muda Wei, aku bersalah, tolong beri aku kesempatan lagi." David Wei ingin berbicara, tetapi sekarang dia menderita rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Rasa sakit itu terasa sangat menyakitkan sampai tidak bisa berbicara. Hal yang sama berlaku untuk Stanley Wei. Setelah Kingston Jiang menyerangnya, seluruh tubuhnya terasa gatal, seperti ada serangga yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atas tubuhnya, menggigit daging dan darahnya. Pada saat ini, dia ingat bahwa Kingston Jiang memiliki identitas lain, yaitu Dewa Tabib. Menurut legenda, naga hitam adalah yang paling kuat di dunia dan keterampilan medisnya tak tertandingi di dunia. Keterampilan medis dapat menyelamatkan orang dan juga membunuh orang. Ucapan Kingston Jiang, "tidak bisa hidup lebih dari 3 hari, benar-benar membuatnya ketakutan. Ketakutan muncul di dalam hatinya. Dia ingin bangun dan memohon belas kasihan. Tetapi tubuhnya terasa sangat sakit, setiap inci otot dan setiap tulangnya seperti digigit oleh serangga. Dia ingin jatuh pingsan dan mati saja, tetapi pikirannya sangat sadar. Tuan Muda Jiang, tolong lepaskan aku." Stanley Wei yang terbaring di tanah membuat suara kecil. Meskipun suaranya sangat kecil, tetapi masih terdengar oleh semua orang. Banyak tokoh besar mengira mereka telah salah dengar. Stanley Wei memohon belas kasihan. Kingston Jiang berjalan mendekat, berjongkok, menarik Stanley Wei dari tanah dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu ingin membalas dendam pada keluarga Tang?" "Tidak. Aku tidak berani, aku mohon pada Tuan Muda Jiang untuk melepaskanku," kata Stanley Wei, giginya gemetar. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman, urat biru muncul di wajahnya yang terlihat menyakitkan, ekspresinya terdistorsi, raut wajahnya terlihat menakutkan. Kingston Jiang mengulurkan tangan dan menekan tubuh Stanley Wei beberapa kali. Rasa sakit di tubuh Stanley Wei menghilang. Pada saat ini, dia terjatuh di atas tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Kingston Jiang berjalan menuju Klu Tang dan berkata, "Klu, ayo pergi, keluarga Wei tidak akan membalas dendam terhadap keluarga Tang." "Ini..." Klu Tang ragu-ragu. Kingston Jiang berbalik, melirik Stanley Wei yang sedang terduduk di tanah dan bertanya, "Stanley Wei, benar tidak?" "Benar. Stanley Wei berdiri dengan lemah dan mendatangi Klu Tang dengan susah payah. Dia tampak menyesal dan berkata, "Nona Klu, aku benar-benar minta maaf. Ini adalah sebuah salah paham. Keluarga Wei tidak akan pernah membalas dendam pada keluarga Tang. Kamu pergilah." Klu Tang merasa lega. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Stanley Wei. Membungkuk dalam-dalam kepada para petinggi Jiang Song yang hadir. Maafkan aku." Setelah itu, dia mengikuti Kingston Jiang dan pergi. Banyak petinggi di dalam villa tercengang. Sudah berakhir. Padahal mereka masih menunggu untuk melihat adegan yang bahagia, tetapi tidak disangka malah berakhir seperti ini. Tokoh utama wanita telah hilang, perjamuan pertunangan ini juga gagal, banyak tokoh besar telah pergi satu demi satu. David Wei juga dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit, kamar pasien. David Wei berkata dengan marah, "Aku sangat marah. Jika tidak membunuh Kingston Jiang, aku tidak bisa menelan napas ini." Stanley Wei berdiri di samping dengan ekspresi gelap dan berkata dengan dingin, dia sudah bukan merupakan 5 komandan tertinggi, tetapi masih berani tidak menganggap siapa-siapa. "Kingston Jiang, tunggu aku, keluarga Tang akan mendapatkan balasan dari Business Alliance. Kalian semua tunggu saja." Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Segera setelah itu, Ken Ma memasuki kamar pasien dengan sebuah hadiah. Dia tersenyum cerah, "Tuan Muda Wei, aku datang untuk menjengukmu." David Wei berteriak, "Ken Ma,
Pergi ke keluarga Tang untuk membuat masalah dan culik Klu Tang. Aku ingin membuat keluarga Tang mengetahui akhir dari menyinggungku. Tidak masalah, Tuan Muda Wei. Serahkan masalah kecil ini padaku. Rumah keluarga Tang. Seluruh keluarga sedang berkumpul. Mereka semua memiliki raut wajah yang keras. Klu Tang masih mengenakan gaun pengantin seharga 38 juta yuan itu. Dia duduk di sofa, memandangi orang-orang keluarga Tang yang berwajah gelap dan berkata, "Ayah, Ibu, jangan salahkan Kingston Jiang, dia melakukan ini demi kebaikanku, selain itu aku dan dia masih merupakan suami istri, pada dasarnya ini adalah salahku." Jasmine He berdiri dan menamparnya. "Kingston Jiang bodoh, apakah kamu menjadi bodoh juga? Apakah aku perlu mengatakannya padamu siapa itu David Wei? Apakah kamu masih tidak tahu siapa Kingston Jiang? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan David Wei? Di rumah keluarga Wei hari ini, hanya dengan satu kalimat darimu, kamu bisa mengusir Kingston Jiang pergi, tetapi kamu..." Jasmine He sangat membenci hal ini tidak terwujud. Ini adalah jarak terdekat dia memiliki menantu yang hebat. Tetapi malah dihancurkan oleh Kingston Jiang. Jejak telapak tangan merah muncul di wajah putih Klu Tang dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya, air matanya berlinang, dia menangis, "Apa hubungan masalah ini denganku? Putramu yang awalnya menyebabkan masalah ini, jika dia tidak mencuri uangku, apakah bisa menyebabkan banyak masalah? Kamu masih bisa mengatakannya." Jasmine He sangat marah, mengangkat tangannya untuk menamparnya. Klu Tang tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Ini pada dasarnya adalah kesalahannya, kenapa malah aku yang harus menyelesaikan masalahnya?" Klan Tang merasa tidak senang, dia berdiri dan berkata, "Kak Klu, kamu tidak bisa menyalahkanku, jika bukan karenaku, bagaimana kamu bisa mendekati keluarga Wei? Sekarang, semua yang telah kulakukan sudah sia-sia, itu semua dihancurkan oleh Kingston Jiang." Kingston Jiang duduk di samping dan merokok. Dia tidak ingin terlalu mencampuri urusan rumah tangga keluarga Tang. Ada ketukan di pintu. Tanner Tang dengan sadar diri membuka pintu. Yang datang adalah orang dari keluarga Wei. Datang ke keluarga Tang ingin meminta kembali mahar senilai 1 miliar yuan dan juga gaun pengantin Klu Tang yang harganya tak ternilai. Namun, orang dari keluarga Wei mengatakan bahwa gaun pengantin itu sudah dipakai, tidak menginginkannya lagi, mereka ingin Klu Tang mengganti mereka dengan uang. Dan mahar tidak akan diambil kembali, keluarga Tang harus mengembalikan uang sesuai dengan nilai awal. Keluarga Wei memberi keluarga Tang tenggat waktu 3 hari. Jika dalam waktu 3 hari tidak memberikan uang pada mereka, maka mereka akan menuntut keluarga Tang sesuai dengan prosedur normal. Gawat, gawat. Klan Tang duduk di sofa dan bergumam, "Aku sudah tahu bahwa keluarga Wei tidak akan menyerah. Ini baru merupakan permulaan, selanjutnya, keluarga Wei pasti akan balas dendam terhadap keluarga Tang." Raut wajah semua orang keluarga Tang memucat. Membayar kembali sesuai dengan harga awal. Dari mana mereka memiliki begitu banyak uang? Kingston Jiang memiliki raut wajah yang rendah. Ketika berada di rumah keluarga Wei, Stanley Wei mengatakan bahwa dia tidak akan membalas dendam, tetapi tidak disangka dia sudah mulai menargetkan keluarga Tang dari sekarang. Tampaknya masalah ini tidak akan selesai jika orang keluarga Wei tidak dibunuh. Kingston Jiang, bagaimana ini? Klu Tang tidak memiliki pilihan lagi, dia bertanya dengan tampang cemas, dari mana keluarga Tang memiliki begitu banyak uang? Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, serahkan padaku, aku yang akan mengurusnya." Hanya sebuah keluarga Wei, Kingston Jiang benar-benar tidak menganggapnya di dalam matanya. Lebih mudah baginya untuk membunuh keluarga Wei daripada memeras seekor semut. "Aku akan pergi keluar." Kingston Jiang berdiri, memandang Klu Tang yang sedang menangis dan berkata, "Aku sudah pernah mengatakannya, aku bisa menyelesaikan masalah apapun, jika kamu menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, kamu harus langsung memberitahuku, aku tidak ingin semua orang di dunia tahu dan hanya aku yang tidak mengetahuinya, aku adalah suamimu."
Klu Tang mengangguk sambil menangis. Kingston Jiang berkata dengan masuk akal. Dia percaya tanpa bisa dijelaskan. Kingston Jiang berjalan keluar dan pergi ke rumah keluarga Wei, berniat untuk memberi sedikit pelajaran lagi kepada keluarga Wei. Begitu dia pergi, Ken Ma memimpin orang-orang ke dalam keluarga Tang, kemudian secara paksa mengikat klan Tang dan Klu Tang. Sebelum langit gelap, kumpulkan 1,8 miliar yuan dan datang ke Villa Osmanthus. Kalau tidak, tunggu saja untuk menerima mayat mereka berdua. Ken Ma meninggalkan sebuah kalimat, kemudian mengikat Klu Tang dan klan Tang, lalu pergi. Bersambung.